Om Swastiastu, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pemilihan material dan teknologi bahan untuk penghematan energi dan kelestarian lingkungan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang ikut melakukan presentasi. Yang pertama ada saya, Imade Oktia Pratama Yasa dengan NIM 0049. Yang kedua ada Komang Ari Gunawan dengan NIM 006. Yang ketiga ada Imade Sumerta Adi Putra dengan NIM 043. Selanjutnya ada anggota dari kelompok 3 yaitu Igusti Ayusri Darmayanti dengan NIM 015. Yang selanjutnya ada Komang Edwin dengan NIM 026. Yang selanjutnya ada Ikadek Bayu Mahardika dengan NIM 048. Selanjutnya ada Singurah Agung Wisnuwara dengan NIM 030. Yang terakhir ada Iputu Bintang Arista Putra dengan NIM 047. Ya, saya akan memulai presentasi yang pertama. Materi yang pertama ada pemilihan material dan penyediaan material. Pemilihan material dibedakan menjadi dua jenis, menurut terjadinya dan menurut penggunaannya. Ada material alami. Material ini terjadi dengan sendirinya langsung dari alam dalam bentuk yang asli. Dipergunakan sebagai material bangunan tanpa mengubah fisiknya. Hanya saja dalam penempatannya pada bangunan memerlukan penyesuaian seperti ukuran, bentuk, maupun warna, dan sebagainya. Material alami memberikan kesan akrab, sejuk, dan bersahaja, sebagaimana seringkali dapat terlihat pada wujud arsitektur tradisional satu daerah, seperti di Bali, Jawa, Toraja, dan sebagainya. Contoh-contoh yang paling jelas adalah seperti batu-batuan, kayu, bambu, material-material dari tanah, dan sebagainya. Di situ juga sudah tercantum gambar. Selanjutnya ada material buatan. Jenis ini merupakan produk yang dibuat dengan diolah terlebih dahulu dan setelah menjadi material tidak dapat dikenali lagi material baku aslinya. Terlebih-lebih dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, produk-produk tersebut dapat dibuat dalam berbagai bentuk, corak, dan warna. Seringkali pula produk tersebut dapat dibuat dengan meniru atau merupakan imitasi dari material alami. Material buatan sudah ada sejak lama, terutama dipergunakan sebagai hiasan, dekorasi, dan sebagai alat bantu lainnya. Ya, contohnya seperti ada keramik, kunci pintu, kaca, berbagai jenis logam, plastik, fiber, dan sebagainya. Selanjutnya ada materi bangunan menurut sifatnya dan dibedakan atau dua golong sifat, yaitu sifat-sifat fisik dan sifat-sifat kimiawi. Yang sifat fisik adalah keadaan yang terkandung pada suatu material menyangkut kekuatannya terhadap beban-beban yang dipikul. Ada material yang kuat terhadap gaya tekanan, demikian pula ada yang kuat menghadapi gaya tarik, lentur, dan sebagainya. Baik material alami maupun material buatan, mereka sama sekali memiliki sifat serupa itu, seperti batu alam, beton, besi, kayu, dan sebagainya. Sama-sama lebih tahan menghadapi gaya tekan dibandingkan material lainnya seperti kawat, kabel, baja, bambu, kayu, ataupun lainnya yang lebih tahan terhadap gaya tarik. Sifat fisik tidak dapat ditambahkan begitu saja pada material untuk meningkatkan kekuatannya. Mereka memiliki ukuran kekuatan yang khas dan tertentu, seperti material kayu dan bambu. Yang kedua ada sifat kimiawi, adalah sifat material sehubung dengan kelakuan material tersebut terhadap reaksi-reaksi kimia. Ada material yang mudah berkarat, ada yang material bisa meleleh atau hancur apabila disentuh atau dikenakan cairan tertentu. Ada pula yang hanya sekedar berubah warna, terus demikian pula cairan-cairan sangat mudah menghancurkan atau merusak material lainnya. Misal cairan pembersih keramik bisa menghancurkan marmer sebagai salah satu contoh dapat dilihat pada kemasan produk bagaimana sifat dan bagaimana cara menggunakannya dengan benar untuk mendapatkan hasil yang baik tanpa merusak apa yang diinginkan. Kedua ada jenis material di bidang arsitektur. Dengan adanya material bangunan yang beraneka ragam, maka ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan.
Salah satunya adalah karakter tampilan yang diinginkan. Apabila diinginkan karakter alami, akrab, dan cozy, maka material yang cocok adalah material alami. Sebaliknya apabila diperlukan tampilan yang luxe, mewah, dan glamor, maka lebih banyak dibutuhkan material-material yang ex-industri dan bukan alami. Baik yang alami maupun buatan, sudah banyak material buatan yang tahan terhadap cuaca, perkembangan sebagai aspek kehidupan dengan tuntutan yang harus berkembang. Melahirkan berbagai produk sesuai dengan tuntutan itu, misalnya cat untuk dinding luar, kolam renang, jalan setapak, pagar, dan sebagainya. Terus selanjutnya ada penyediaan material. Persediaan adalah bahan atau material yang disimpan yang digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses produksi, untuk dijual kembali, untuk suku cadang dari suatu peralatan. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan bantu, barang dalam proses, barang jadi. Persediaan mempunyai nilai cukup besar dan mempunyai pengaruh terhadap besar kecilnya biaya operasi. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Made Sumerta. Baik, ada dua kondisi ekstrim yang dapat terjadi pada persediaan barang, yaitu yang pertama overstocking, yaitu salah satu perencanaan persediaan dan pengendalian persediaan kondisi di mana jumlah barang yang disimpan terdapat jumlah yang besar untuk memenuhi permintaan dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, understocking, yaitu persediaan barang dalam jumlah yang terbatas untuk memenuhi dalam jangka waktu pendek. Manajemen persediaan mempunyai dua fungsi. Fungsi persediaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Herjanto 1997 sebagai berikut. A. Menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan perusahaan. B. Menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. C. Menghilangkan risiko terhadap kenaikan harga atau inflasi. D. Untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman, sehingga perusahaan tidak akan mengalami kesulitan apabila bahan tersebut tidak tersedia di pasaran. E. Mendapatkan keuntungan dari pembelian berdasarkan potongan kualitas atau quality discount. Yang terakhir, F. Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan tersedianya bahan yang diperlukan. Pemanfaat lokal dan alami. Menggunakan material lokal maksudnya adalah mengurangi beban gas emisi akibat transportasi yang jauh. Artinya semakin sedikit gas emisi yang terkandung dalam material akibat jarak transportasi ataupun proses di pabrik, maka semakin ramah lingkungan material tersebut. Saat ini yang dapat dikatakan regional material adalah semua material yang diproduksi dekat dengan lokasi proyek, seperti pasir, batu kali, bata merah, dan bata ringan, besi, aluminium, gipsum, dan lain-lain. Contoh material lokal alami yaitu bambu, di mana bambu sangat banyak terdapat di Indonesia. Di era sekarang, bambu juga banyak dipergunakan dalam pembangunan sebagai elemen struktur maupun dekorasi pada bangunan itu sendiri. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau tidak berpenghuni. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Berdasarkan data terkumpul, diketahui bahwa Indonesia adalah negara pengekspor terbesar kayu lapis plywood, yaitu sekitar 80% di pasar dunia.
Eksplorasi bambu sebagai bahan bangunan. Eko Prawutu merupakan salah satu arsitek yang mengembangkan konstruksi bambu secara berkesinambungan. Beliau menyatakan bahwa kita tidak perlu ragu untuk memakai material bambu sebagai struktur bangunan. Adapun kelebihan bambu dan kekurangan bambu. Yang pertama, kelebihan bambu termasuk bahan bangunan yang dapat diperbarui. Yang kedua, aplikasinya tidak perlu menggunakan tenaga terdidik. Yang ketiga, pengolahannya cukup menggunakan alat-alat sederhana. Yang keempat, masa konstruksi singkat. Dan yang terakhir, murah. Kekurangan dari bambu yang pertama, rentan terhadap rayap. Yang kedua, persepsi masyarakat bahwa bambu merupakan bahan bangunan untuk masyarakat ekonomi bawah. Yang ketiga, hampir tidak ada fasilitas kredit dari Sepertinya dari peserta IMAD Adi Sumerta ya sinyal jelek. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Komang Ari. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh Hadi karena mungkin sinyalnya bermasalah. Jadi saya melanjutkan untuk kekurangan bambu. Yang pertama, rentan terhadap rayap. Yang kedua, persepsi masyarakat bahwa bambu merupakan bahan bangunan untuk masyarakat ekonomi bawah. Yang nomor tiga, hampir tidak ada fasilitas kredit dari perbankan karena perbankan kurang yakin secara ekonomis mengenai bambu tersebut. Yang nomor 4, belum ada standar nasional rumah bambu. Berikut di bawahnya juga sudah terlampir contoh rumah yang terbuat dari bambu. Next. Pengaplikasian material bambu dalam konstruksi modern. Bambu sebagai material alam menyimpan potensi positif yang banyak sebagai bahan bangunan. Dan berdasarkan hasil riset yang telah dipublikasikan dapat diketahui bahwa bambu dapat menggantikan bahan bangunan lainnya yang diproduksi oleh industri. Berikut ini beberapa contoh aplikasi dari bambu. Bambu sebagai elemen struktur. Yang pertama, bambu sebagai penguat kolom struktur. Yang kedua, bambu sebagai penguat dinding pendukung atau bearing dan lain-lain. Nomor 3, bambu sebagai tulang plat lantai beton. Anyaman bambu diletakkan horizontal sebagai pengganti sebagian besi tulangan plat lantai beton. Kemudian bambu sebagai elemen dekoratif. Yang pertama, bambu sebagai lantai. Bambu bisa digunakan sebagai penutup ventilasi. Yang nomor 3, bambu bisa digunakan sebagai sliding door atau sliding wall. Yang nomor 4, bambu juga bisa digunakan sebagai elemen pelapis dinding. Dan yang terakhir, bambu bisa digunakan sebagai plafon. Berikut juga terlampir contoh-contoh bangunan yang terbuat dari bambu. Yang pertama ada Green Village di Bali. Gambarnya sudah terlampir. Dan yang kedua juga dari Green School Bali International. Bahan bangunan yang berkelanjutan. Bahan bangunan yang berkelanjutan merupakan bahan atau material yang senantiasa dapat digunakan sepanjang masa dan dapat didaur ulang. Green building merupakan salah satu konsep yang muncul dalam mendukung pembangunan rendah karbon, yakni melalui kebijakan dan program peningkatan efisiensi energi, air dan material bangunan, serta peningkatan penggunaan teknologi rendah karbon. Green material memiliki arti yang lebih luas dari sekedar material ramah lingkungan. Pengertian material ramah lingkungan sendiri pada umumnya menyangkut dari maksudnya sisi produk material itu sendiri. Material ramah lingkungan adalah material yang pada saat digunakan dan dibuang tidak memiliki potensi merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan.
Next. Menurut Siagian pada tahun 2005, terdapat beberapa faktor dan strategi yang harus dipertimbangkan dalam memilih material bangunan. Yang pertama, bangunan yang dirancang dapat dipakai kembali dan memperhatikan sampah atau buangan bangunan pada saat pemakaian. Yang kedua, bahan bangunan tersebut dapat dipakai kembali atau bisa dibilang didaur ulang. Yang ketiga, keaslian material. Yang nomor 4, energi yang diwujudkan atau embodied energy, produksi material. Yang nomor 5, dampak dari material. Yang nomor 6, material yang mengandung racun. Nomor 7, efisiensi ventilasi. Nomor 8, teknik konstruksi yang digunakan. Nomor 9, memprioritaskan material alami. Yang nomor 10, mempertimbangkan durabilitas dan umur dari produk. Selanjutnya, penerapan green material dalam pemenuhan green building harus tetap didasarkan pada tahapan bangunan, baik dari perencanaan, konstruksi, hingga penghunian. Untuk itu, kita perlu mengetahui apakah aturan mengenai green material dapat diterapkan pada keseluruhan siklus hidup bangunan, khususnya di Indonesia. Berdasarkan pembahasan ini, maka tulisan ini bertujuan menganalisa hubungan penerapan aspek material ramah lingkungan atau green material pada kriteria green building dengan siklus pengadaan material bangunan atau building material life cycle. Selanjutnya, teknologi bahan untuk pelestarian lingkungan. Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dalam pembuatan dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, proses yang efektif dan efisiensi mengeluarkan limbah minimal sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Melalui teknologi kita dapat menghemat atau melestarikan energi dan memenuhi kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan. 6 logika dalam pendekatan yaitu ekoteknik, ekosentris, ekokebudayaan, ekososial, ekomedis, dan ekoestetik atau Guy and Farmer. Sekarang kita bahas 2 pendekatan yang paling erat hubungannya dengan teknologi dan kesehatan material. Yang pertama ada ekoteknik, yang kedua ada ekomedis. Sini saya akan menjelaskan apa itu ekoteknik. Ekoteknik mengandung pemahaman bahwa apa saja yang menyangkut masalah lingkungan hidup dapat diatasi oleh teknologi. Sedangkan ekomedis mengandung pemahaman kesehatan lingkungan secara menyeluruh di mana penggunaan material konstruksi semakin alami, semakin ramah lingkungan akan baik untuk kesehatan masyarakat. Next. Next. Integrasi bahan dan metode teknologi. Integrasi bahan dan metode teknologi ada 3, yaitu yang pertama, bahan semen sebagai komponen utama pembangunan di mana pabrik semen ternyata merupakan penyumbang gas CO2 yang cukup besar. Dengan inovatif antara bahan dan teknologi dapat membuat beton yang ramah lingkungan, yaitu dengan mengurangi kadar semen yang otomatis mengurangi gas CO2. Permasalahannya adalah pengurangan porsi semen harus elemen bangunan inovatif teknologi, komponen bangunan green environment, integrasi alam, dan buatan pembangunan berkelanjutan digantikan dengan material cementitious sebagai aditif yang berkualitas dengan kadar yang sesuai, sehingga tetap diperoleh beton yang berkinerja tinggi. Yang kedua yaitu bahan hebel dan B-panel sebagai komponen utama dinding bangunan. Hebel merupakan bahan bangunan sebagai komponen bangunan berupa blok dinding yang mempunyai keunggulan dari segi kekuatan dan efisiensi waktu pada pelaksanaan pemasangan dinding.
dengan material kapur, semen, pasir, silika, dan air melalui teknologi penggilingan dan pemintalan dan pencampuran, dicetak dan dipotong sesuai dengan ukuran yang efisien pada dimensi dinding, sehingga mengurangi waste faktor pemakaian bahan, sehingga dapat dikategorikan bahan hemat sampah konstruksi. Sedangkan bipanel adalah panel beton pencetak prategang, merupakan sistem bahan bangunan hemat energi dan ramah lingkungan yang inovatif karena terpadu dari panel komposit beton reinforced explained polystyrene atau EPS yang memiliki karakteristik insulasi termal dan akustik serta ketahanan terhadap gempa, disebut komponen bangunan ramah lingkungan karena dapat didaur ulang. Yang ketiga yaitu atap genteng dan atap beton. Sebagai komponen penutup atap bangunan, penutup atap bahan tanah liat genteng dengan teknologi pembakaran yang modern atau tunnel dapat menciptakan genteng keramik yang beraneka warna dan kuat menahan terik panas matahari dan juga terhadap cuaca hujan. Atap beton dapat direduksi panasnya dengan roof garden, yaitu membuat penghijauan atap dengan prefabricated extensive green roof tree system atau PAG, yaitu bahan ramah lingkungan dan dibuat prafabrikasi sistem modul implementasi praktis dan reduksi panas. Terbukti dapat mengurangi panas pada permukaan atap bangunan. Next. Utilitas bangunan adalah suatu kelengkapan fasilitas bangunan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur-unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kemudahan komunikasi, dan mobilitas dalam ruangan. Perancang bangunan harus memperhatikan manfaat penerangan atau pencahayaan alam. Pemanfaatan cahaya matahari selain memberikan panas atau radiasi, juga memberikan cahaya yang bermanfaat bagi semua kehidupan di darat dan air. Tujuan pemanfaatan cahaya matahari sebagai penerangan alami dalam bangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghemat energi dan biaya operasional bangunan. Yang nomor dua, menciptakan ruang yang sehat mengingat sinar matahari mengandung ultraviolet dan memberikan efek psikologis bagi manusia dan menjelaskan kesan ruang. Yang nomor tiga, mempergunakan cahaya alami sejauh mungkin ke dalam bangunan, baik sebagai sumber penerangan langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan cahaya matahari ke dalam ruang dapat dilakukan dengan berbagai cara, dilihat dari arah jauhnya sinar matahari dan komponen atau bidang-bidang yang membantu memasukkan dan memantulkan cahaya matahari. Next. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.